Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasbun Nazir. Ya, mungkin untuk tahap di awal di sini saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Kasbun Nazir. Tempat saya tinggal di Jambi. Ini salah satu wadah ataupun studio ataupun podcast yang mana gunanya nantinya ke depannya ini sebagai wadah untuk anak-anak Jambi gitu lah, sebagai tempat para narasumber orang-orang hebat yang ada di Jambi, para aktivis, para pemuda, para tokoh-tokoh masyarakat, yang mana di sini saya sangat terbuka gitu loh, yang mana jikalau kedatangan orang-orang seperti demikian. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan cukup membahas realita ataupun tentang kehidupan sosial kita pada hari-hari yang sudah kita jalani ataupun yang sudah kita lalui. Ya, di sini akan kita kupas dulu ataupun saya akan mengutip terlebih dahulu fatwa ataupun pendapat dari ahli filsuf tokoh besar, yang mana beliau mengatakan akal ataupun pemikiran bukanlah satu-satunya melainkan salah satunya. Ingat di sini, catat, maksudnya tuh garis bawahi, akal ataupun pemikiran ataupun pikiran itu bukan satu-satunya melainkan salah satunya alat untuk mengenali realitas. Ya, dalam arti kata, akal ini bukan satu-satunya untuk alat untuk kita menyikapi sesuatu masalah. Jadi di sini kita masih punya indera, masih punya hati, masih punya nurani, masih punya penciuman, masih punya pandangan, masih punya kulit. Jadi tidak semua masalah itu bisa disikapi dengan akal. Gitu maksudnya. Ada kalanya kita menyikapi suatu masalah itu dengan hati, dengan nurani. Mungkin contoh besarnya itu di kalangan wanita, mohon maaf. Di kalangan wanita, kenapa para wanita cenderung gampang menangis gitu loh. Para wanita cenderung gampang menangis ketika kedatangan suatu masalah. Kadang ketika kedatangan suatu yang mungkin yang membuat hati mereka tersentuh, mau itu bahagia, mau itu sedih, atau apa, itu para wanita sering relatif gampang menangis gitu loh. Karena apa? Karena ya mungkin kebanyakan mereka kaum wanita, mereka mengatasi masalahnya ataupun menyikapi suatu masalah yang datang. Masalah ini dalam arti kata bukan suatu cobaan. Maksudnya itu masalah ataupun sesuatu realita yang datang pada dirinya, itu sering cenderung menyikapinya dengan sebuah perasaan, sebuah nurani, dengan sebuah perasaan, dengan hati gitu loh. Tidak serta-merta mereka menyikapi suatu masalah itu dengan akal. Tapi tidak tahu, mungkin pada realita hari ini kaum wanita itu masih banyak menyikapi suatu masalah itu dengan perasaan ataukah sudah dengan akal. Kalau sudah dengan akal mungkin itu cukup berbahaya. Karena apa? Karena pada fitrahnya ataupun hakikatnya kaum wanita itu mereka selalu menggunakan perasaan ataupun hatinya. Beda dengan kaum laki-laki yang cenderung menggunakan akal dan pikirannya untuk menyikapi suatu masalah. Karena emang itu hakikatnya gitu loh. Bukan berarti kaum laki-laki tidak pernah menyikapi suatu masalah itu dengan hati ataupun dengan perasaan, bukan berarti demikian. Namun lebih katakanlah 60% kaum laki-laki itu lebih sering menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu masalah yang ada, dan 40% itu dengan hati dan perasaannya, tergantung situasi dan kondisi tertentu dan takaran suatu masalah yang datang gitulah. Ya, contoh yang mungkin ada sesuatu kesedihan yang berlebihan itu yang mungkin itu tidak akan bisa disikapi dengan akal dan pikiran. Ya mungkin itu kalanya hati bermain di situ. Namun beda dengan kalangan wanita, mereka sering
menggunakan ataupun menyikapi suatu masalah itu dengan perasaan. Bukan berarti kaum wanita itu tidak bisa berpikir, tapi 60% dari 60% di kalangan wanita itu 60%-nya ke perasaan, 40%-nya dengan akal gitu. Karena apa? Karena memang begitu fitrahnya, itu menurut saya pribadi. Menurut analisa saya selama ini gitu. Jadi pada fitrahnya sebenarnya manusia itu semuanya sama. Dalam arti sama, bahkan di dalam Al-Qur'an manusia itu dikatakan binatang. Karena dengan ada suatu firman Allah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, al-insanu hayawan, bal insanu hayawanun natiq. Itulah yang membuat perbedaan manusia dan binatang itu adalah akal. Al-insanu hayawan. Manusia itu binatang, adalah binatang. Sesungguhnya adalah binatang. Bal insanu hayawanun natiq. Tetapi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Hayawanun natiq. Manusia yang berpikir. Maksudnya hewan yang berpikir. Karena hewan yang berpikir, maka dikatakanlah jadilah manusia. Tetapi jikalau kita hewan yang tidak berpikir, itu dikatakanlah binatang. Makanya sering kata-kata keluar yang mungkin ketika kita menyikapi suatu kejadian ataupun menyaksikan suatu kejadian yang mungkin cukup tragis ataupun cukup sadis, seseorang yang memperlakukan manusia tidak sesuai ataupun tidak selayaknya dengan manusia ataupun tidak memanusiakan manusia. Kadang sering muncul kata-kata kasar yang memang binatang. Ya karena itu gitu loh. Karena gitu. Orang itu tidak sesuai, ya, maksudnya tidak bisa menggunakan akal pikirannya sehingga mereka itu tidak bisa dianggap manusia yang berpikir. Ya kalau manusia yang tidak berpikir berarti binatang, begitu. Jadi ada beberapa cara menyikapi suatu masalah. Bukan berarti saya ahli dalam menyikapi suatu masalah. Ini kita uraikan dalam sesuai realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang tergantung karakteristik orang dalam menyikapi suatu masalah itu, mereka ya ada yang mungkin terlihat tenang namun batinnya hancur. Ada yang mungkin raut wajahnya itu rasa krusuk ataupun perbuatannya tidak menggambarkan isi hatinya. Bahkan ada orang yang itu saya sungguh sangat benar-benar salut dengan orang yang kedatangan suatu masalah besar namun raut wajahnya masih diusahakan. Ini dalam maksudnya tuh di garis bawahi, diusahakannya untuk selalu terlihat senang, terus gimana, selalu terlihat senang, selalu menjaga senyumannya, terus bersikap ya tenang, ngalir begitu. Namun walaupun di dalam hatinya itu tuh kusut ataupun di dalam pikirnya itu tuh bercabang-cabang suatu masalah, namun mereka bisa menyikapinya ketika di hadapan orang-orang lain gitu. Itu sungguh luar biasa. Kata Imam Syafi'i, orang yang hebat itu ya orang yang seperti itu, orang yang pintar menyembunyikan kesusahannya, pintar menyembunyikan kesedihannya. Itulah orang-orang yang hebat. Dia enggan melihatkan kesusahannya ataupun keresahannya di hadapan orang lain gitu lah. Cukup dia dan Tuhannya yang tahu. Jadi ada beberapa karakteristik seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Ada orang yang terlalu skeptis, maksudnya tuh dalam